Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Ristiawati dengan NIM 191101009 dan teman saya Linda Kartika Sari dengan NIM 191101017. Kami dari kelompok 7 akan membahas dan menerangkan serta menjelaskan tentang kanker usus besar. Nah, kanker usus besar atau yang biasa disebut dengan kanker kolorektal merupakan suatu tumor maligna yang muncul di jaringan epitel dari kolom atau rektum itu sendiri. Nah, kanker kolorektal ini ditujukan pada tumor ganas yang ditemukan di kolom atau rektum. Nah, kolom atau rektum ini sebagian besarnya berada di usus besar pada sistem pencernaan yang disebut juga dengan traktus gastrointestinal. Lebih jelasnya, pada kolon berada di bagian proksimal usus besar dan rektum berada di bagian diskal sekitar 5-7 cm di atas anus. Nah, kolon dan rektum ini memiliki fungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh dan membuang zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh. Nah, secara epidemiologi, kanker usus besar menurut dari American Cancer Society, kanker ini merupakan kanker terbanyak dan merupakan penyebab kematian 3 terbesar pada pria dan juga wanita di Amerika Serikat. Dan itu berdasarkan pada survei Globocan pada tahun 2012. Nah, sedangkan pada di Indonesia sendiri, kanker usus besar ini merupakan jenis kanker ketiga terbanyak pada tahun 2008. Dan di Indonesia sendiri menempati urutan keempat di negara ASEAN dengan incidence rate 17,2/100 penduduk. Dan angka itu akan diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari studi epidemiologi sebelumnya menunjukkan bahwa usia pasien kolorektal di Indonesia lebih muda daripada pasien kanker usus di negara maju yang lainnya. Lebih dari 30% kasus ini terdapat pada pasien dengan umur 40 tahun atau lebih muda dari 40 tahun. Sedangkan pada di wilayah atau negara maju, pasien yang umurnya kurang dari 50 tahun hanya 2-8% saja. Kemudian secara etiologi kanker usus besar sendiri hingga saat ini masih belum diketahui karena penelitian pada saat ini menunjukkan bahwa faktor genetik memiliki korelasi yang besar untuk terjadinya kanker usus besar. Kemudian mutasi gen dari gen adenomatous polyposis (COLI) adalah penyebab familial adenomatous polyposis yang mempengaruhi individu tersebut membawa risiko hampir 100% menyebabkan pengembangannya kanker usus besar pada usia 40 tahun. Selanjutnya, untuk patofisiologi dari kanker usus besar. Yang pertama, instabilitas kromosom. Kanker usus besar mengalami instabilitas kromosom yang meliputi jumlah kromosom dan adanya perubahan struktur dari kromosom. Instabilitas kromosom ini akan menyebabkan gangguan keseimbangan terkait onkogen dan supresor tumor, sehingga akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan sel yang abnormal. Yang kedua, mismatch repair. Sel dengan defisiensi DNA mismatch repair ini akan mengalami akumulasi error hegemonik yang menyebabkan tingginya level instabilitas mikrosatelit. Nah, instabilitas mikrosatelit ini berbeda dengan instabilitas kromosom. Instabilitas mikrosatelit ini ditandai dengan adanya lokus mikrosatelit yang tidak stabil minimal 30% pada 5-10 lokus yang terdiri dari traktus mono dan dinukleotida. Nah, yang perubahan ini ditemukan
pada 15% dari kasus kanker usus ini. Yang ketiga, hipermetilasi. Hipermetilasi pada DNA ini dapat mengaktifkan atau menginhibisi ekspresi berbagai gen. Dalam kasus kanker usus besar ini, gen yang mengalami hipermetilasi adalah BRAF dan MLH1. Selanjutnya untuk tanda dan gejala akan dijelaskan oleh Mbak Linda. Monggo, Mbak. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang tanda dan gejala oleh kanker usus besar. Yang pertama, tinja dengan darah atau bercak darah. Yang kedua, tinja berwarna hitam, tinja dengan lendir atau perdarahan. Yang ketiga, perubahan dalam kebiasaan buang air besar atau konstipasi atau diare. Yang keempat, berubahnya bentuk tinja atau tipis dan panjang. Kemudian kehilangan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Dan yang terakhir, nyeri di perut bagian bawah atau perut buncit atau rasa nyeri kolik di perut. Kemudian faktor resiko terjadinya penyakit kanker usus besar yaitu dapat dibagi menjadi dua. Faktor yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Yang termasuk dalam faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah riwayat kanker kolorektal atau polip adenomatosa pada pasien atau keluarga, dan riwayat inflamatori yang termasuk di dalam faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah inaktivitas, obesitas, konsumsi merokok, dan konsumsi alkohol. Familial genetik yang meningkatkan resiko kanker kolorektal yaitu familial adenomatous polyposis MUTYH associated polyposis atau disebut MAP, dan Lynch syndrome pasien yang menjalankan radiasi abdominopelvic juga lebih berisiko mengalami kanker kolorektal, sehingga disarankan untuk menjalani screening setiap 5 tahun sekali. Kemudian usia merupakan faktor risiko kanker kolorektal sporadis. Kanker kolon jarang terjadi pada usia kurang dari 40 tahun. Insidensi kanker kolon mulai meningkat dari usia 40 sampai 50 tahun dan terus meningkat seiring usia. Lanjut, Mbak. Kemudian manifestasi klinik penyakit kanker usus besar yaitu gejala umum dari kanker kolorektal ditandai oleh perubahan kebiasaan buang air besar. Gejala tersebut meliputi diare atau sembelit, perut terasa penuh, ditemukannya darah, feses yang dikeluarkan lebih sedikit dari biasanya, sering mengalami sakit perut, kram perut, atau perasaan penuh atau kembung. Kehilangan berat badan tanpa alasan yang diketahui, kemudian merasa sangat lelah sepanjang waktu. Untuk perubahan metabolisme zat gizi pada penderita kanker usus besar, yaitu perubahan metabolisme zat gizi pada kanker akan menyebabkan tubuh mengalami kehilangan energi secara berlebihan, depresi cadangan lemak, dan kehilangan mekanisme homeostasis atau sebagai konsekuensinya akan terjadi penurunan nafsu makan atau disebut anoreksia, yang berkurangnya deposit serta massa tubuh atau disebut penurunan berat badan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara energi dan dapat mengakibatkan timbulnya malnutrisi atau kansesia.
Malnutrisi akan menurunkan toleransi dan meningkatkan efek toksisitas terapi, menurunkan aktivitas fisik dan kualitas hidup serta usia harapan hidup pasien kanker. Perubahan metabolisme zat gizi pada kanker akan menyebabkan tubuh mengalami kehilangan energi secara berlebihan, deplesi cadangan lemak, dan kehilangan mekanisme homeostasis atau sebagai konsekuensinya akan terjadi penurunan nafsu makan atau disebut anoreksia dan berkurangnya deposit serta massa tubuh atau disebut penurunan berat badan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan energi dan dapat mengakibatkan timbulnya malnutrisi. Malnutrisi akan menurun toleransi dan meningkatkan efek toksisitas terapi, penurunan aktivitas fisik dan kualitas hidup, serta usia harapan hidup. Lanjut, Mbak. Pengaturan gizi penderita kanker usus besar. Yang pertama, konsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Kemudian gula. Dan yang ketiga, makan sedikit tapi sering. Yang keempat, banyak minum air putih. Kemudian rajin olahraga, berhenti merokok dan menjauhi asap rokok. Kemudian berhenti minum alkohol, serta tidur cukup dan kendalikan stres. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, kami kelompok 7 meminta maaf bila ada salah kata ataupun kurangnya penyampaian materi kanker usus besar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.